Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Mas Tulus bajunya nggak ganti-ganti udah seminggu loh mas. Apa nggak punya baju lagi? Enggak, bajunya cuma dipakai buat syuting doang. Selesai syuting Mas Tulus lepas. Jadi ya bajunya biar irit ya kan. Biar ketemu sama Mas di kesempatan hari ini untuk tayang antara 23-24 masih stok video buat tayang Sabtu dan juga Minggu ya. Salam rindu, salam kangen untuk teman-teman semuanya. Doa terbaik pokoknya dari Mas Tulus buat teman-teman yang selalu menunggu videonya Mas Tulus. Sing sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, dan yang sedang dalam tanggungan hutang piutang Mas Tulus doakan semoga utangnya dang lunas. Allah buka pintu rezekinya seluas-luasnya. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dari dalam dan juga luar negeri. Pokoknya untuk semuanya yang baru salam kenal, yang sudah sering bolak-balik salam rindu, yang baru atau yang lama. Kalau yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, kalau belum like, di like dulu. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Kalau ada iklan yang pendek jangan di skip, kalau yang panjang boleh. Nah teman-teman yang mau nyawer, ada tombol super thanks atau terima kasih di bawah video buat kalian yang mau nyawer Mas Tulus ya. Manfaatkan tombol super thanks atau terima kasih buat kalian yang mau nyawer. Terima kasih orang baik, doa terbaik untuk teman-teman semuanya yang saat ini sedang berjuang dalam kondisi apapun kalian. Pokoknya Mas Tulus hanya bisa mendoakan semoga selalu diberi kemudahan ya. Yang sedang berjuang buat kehidupannya masing-masing, ayo semangat, strong. Sesekali ngeluh ya ndak popo, boleh manusiawi. Tapi setelah itu harus strong lagi. Oke, semangat, 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 semangat. Harus selalu semangat loh Rek. Kemarin kita buat video terkait dengan virus Nipah itu ya. Alhamdulillah banyak yang nonton, banyak yang tertarik. Dan aku dapat WA, ada yang minta alamat saya, katanya mau ngirimin wedang uwuh yang ada kandungan daun pandannya. Wah, dan Masya Allah ternyata masak nasi dengan daun pandan itu enu. Mas Tulus baru tahu. Sorry Mas Tulus, jenenge Mas Tulus itu jarang masak yang aneh-aneh. Masakku ya mek syukur nasi, yang penting enek lawe, tah nyambel, tah numis sopo. Kalau kayak gitu kan Mas Tulus sudah biasa. Jadi Mas Tulus agak kurang pengetahuannya, nggih ngapunten ya Rek ya. Menawi apa masak sekul diparingi daun pandan niku raose eco apa sekeco to ya?
Ngapunten, ngapunten. Pokoknya bahasanya yang seperti itu. Pokoknya semoga mengedukasi dan memanfaatkan ya teman-teman apa yang saya sampaikan tadi. Dan kebetulan juga saya jadi dapat info juga karena hal ini dan saya merasa kayak yes, saya merasakan dapat sesuatu yang luar biasa di balik apa yang saya sampaikan. Karena hal-hal yang saya sampaikan di video tuh terkadang kan spontan. Yang tiba-tiba ngomong, cerondol ngomong. Jadi kayak hal-hal yang saya sampaikan itu kayak semacam sesuatu yang tidak sengaja terucapkan dan ternyata malah jadi info bukan buat orang lain, buat saya sendiri kalau masak pakai daun pandan tuh enak ya. Matur nuwun yang ngirim apa wedang wuh yang ada ekstra daun pandannya. Terima kasih, berkah selalu ke panjenengan. Saya ngarep ngirim-ngirim Mas Tulus bangsane keripik-keripik gitu Mas Tulus tunggu loh. Saiki kok rodok rapayu ya Mas Tulus endorse-endorsan ya. Biasanya itu teman-teman ono sing ngirimi peye, ono sing ngirimi apa jenenge kuwi? Yo lah apa panganan-panganan ringan ngono lho, Rek. Kok gak ono ta yo tumben ya? Apa saiki kurang payu apa piye? Kode Mas Tulus nggih. Wes sing penting sedayanipun kersane mugi-mugi sedayanipun sehat nggih. Matur nuwun sing sayang kali Mas Tulus, terima kasih banyak. Hari ini saya mau bahas yang lagi viral. Ini sebetulnya video itu yang saya terima itu teman-teman kan banyak banget yang minta untuk bahas medan magnet yang di Deli Serdang ya. Kalau soal ini sebetulnya sudah pernah viral sebetulnya ya. Kalau tidak salah di bulan Juni apa Juli gitu. Saya pernah mendapatkan video terkait medan magnet yang ada di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi ini nih memang sudah lama, tetapi viral kemudian yang terkenal viralnya setelah dibangun jalan, kemudian jalannya sudah bagus sehingga menjadi lebih viral. Kemudian banyak TV nasional yang ikut meliput sehingga makin banyak orang tahu. Sebetulnya fenomena ini fenomena apa dari segi pandang saya, dan Mas Tulus juga akan menjelaskan, nanti BMKG juga masih menyelidiki terkait dengan ini. Sebetulnya karena ada energi gaib kah? Ada sesuatu yang kah di situ? Nanti Mas Tulus akan jelaskan. Karena Mas Tulus tadi sebelum syuting sudah lihat dulu videonya. Mas Tulus lihat kanan kiri, aku stalking ya kan, aku lihat-lihat dulu. Ternyata ada sesuatu. Apa sesuatunya? Nanti. Teman-teman, di hari di hari Sabtu saya sudah memberikan info terkait dengan rekening donasi kita yang masih di 3,8 juta, di 3 jutaan. Saya nggak tahu mau ada atau tidak. Saya tidak bisa menjamin nasi boxnya ada karena ya waktunya sudah tinggal beberapa hari ke depan. Tapi wallahu alam, kalau Allah mengabulkan atau Allah mengizinkan ada hamba-hamba Allah yang bisa membantu atau mau membantu, saya juga nggak tahu. Tetapi dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah saya tetap akan terus menggali hatinya jenengan buat yang masih membantu ya. Bismillah, minta doanya teman-teman, semoga Allah ijabah, semoga Allah izinkan di bulan ini kita masih ada sedekah nasi box. Katakan amin saudaraku. Amin ya Allah. Buat yang masih pengen bantu caranya gampang. Silakan cek kolom deskripsi, transfer minimal Rp12.000 maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Minimal 12.000, kurangnya masih 2.350.000-an lagi ya. Kurang lebih kurang segitu. Tapi ya enggak tahu juga tiba-tiba hamba Allah, Jret, Mas Tulusnya aku di rezeki tak lunasi. Aku kebetulan baru buka usaha. Nah, aku pengen sedekah buat tolak balak biar usahaku lancar, amin. Mas Tulus tak transfer, jebret. Saya habis jual aset saya laku, alhamdulillah. Kita ndak pernah tahu, makanya kita mintanya sama Allah, wes pasrah bongkoan saking kali Gusti Allah. Kalau emang Allah izinkan ya mudah-mudahan terkabul atau diizinkan sama Allah sedekah nasi box kita ada. Kalau tidak salah jatuhnya Jumat bulan ini tanggal 29 ya. 28 kita Maulid Nabi, 29 kita sedekah nasi box. Wah, waktunya tepat kan? Mudah-mudahan Allah kabul ya. Yang membantu silahkan ke kolom deskripsi ya teman-teman. Langsung transfer ke rekening BRI minimal 12.000, maksimalnya unlimited. Nah, aku juga kasih info buat teman-teman untuk pengiriman minyak bidara baru ada di hari Senin. Buat yang mau pesan silahkan DM saja ke nomor WhatsApp-nya Mas Tulus di 0857. Itu khusus buat yang mau pesan minyak bidara. Sebutkan nama, alamat lengkap, kemudian pesannya berapa. To the point saja. Mas Tulus kenapa buka ini sumur, Rek? Ya Allah, AC itu kan kalau dihajar di angka 16 derajat kan memang tidak bisa. Ini di angka 20, Rek.
20 derajat, 20 Celcius, derajat Celcius apa jenenge? Bahasa Indonesia ini apa? Pokoknya di nominal di angka 20, kipasnya tak uripno, pacet sumuk rek. Jakarta ini mau ada apa ya? Masya Allah, saya pengen menganalisa juga loh nanti rencananya ini untuk apa namanya panas kok berlebihan lagi. Sempet kan sama panasnya begini terus sempet redam, sempet meleleh lagi atau halus lagi, tiba-tiba sekarang keras lagi nih panasnya. Mas Tulus pengen cari tahu sebetulnya ada apa. Nanti kalau memang ada info yang menarik Mas Tulus akan sampaikan ke teman-teman ya. Oke, saya mau bilang terima kasih banyak untuk yang sudah bantu sedekah nasi box tanpa terkecuali untuk teman-teman semuanya, hamba-hamba Tuhan yang baik, gak peduli sukumu apa, gak peduli agama nih jenengan apa, saya tidak peduli. Yang penting saya berterima kasih betul terkait dengan bantuan teman-teman semua ya. Yang sudah bantu sedekah nasi box, terima kasih. Sudah nyawer-nyawer, terima kasih. Sudah like, sudah tidak skip iklan, terima kasih. Semoga jadi amal kebaikan buat jenengan semua, amin. Bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah, amin ya Allah. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, apabila niatnya untuk membuka usaha, semoga usahanya lancar. Dan Mas Tulus doakan jenengan-jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus, semoga hajat-hajat baiknya segera Allah kabul, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya. Banyak orang yang menyampaikan ke saya, Mas Tulus, fenomena medan magnet yang ada di Deli Serdang ini apakah pertanda yang buruk atau pertanda apa? Kalau yang Mas Tulus perhatikan di sini, kalau teman-teman langsung ke to the point aja, pertandanya apa? Mas Tulus bisa menjawab pertandanya pertanda tit. Belum, ntar dulu. Fenomena medan magnet yang ada di Deli Serdang ini sebetulnya sudah terasa sejak zaman dahulu kala, sebelum jalan yang ada medan magnet ini diperbaiki teman-teman. Jadi pada zaman dulu itu masih katanya kerikil-kerikil sebelum dibangun. Sehingga setelah dibangun atau setelah diperbaiki, setelah halus dan sudah diresmikan dan bisa dilalui, baru bisa diketahui dan secara detail masyarakat bisa tahu tentang adanya medan magnet ini. BMKG juga sudah menyampaikan bahwa memang ada anomali yang mengakibatkan ada kandungan magnet yang cukup besar, karena di video yang pernah Mas Tulus tonton, ada salah satu kendaraan yang bisa berjalan di kilometernya itu 40 km per jam. Itu menurut saya besar ya, menurut saya ngebut. Jadi hal-hal seperti ini juga disampaikan BMKG bahwa ini merupakan hal unik atau hal yang menurut BMKG ini istimewa, karena hal-hal seperti ini atau medan-medan magnet seperti ini tidak semuanya memiliki, ya, tidak semua negara memiliki ini. Salah satunya di Mekah kalau tidak salah, itu ada salah satu Jabal Magnet kalau tidak salah namanya, itu juga memiliki seperti apa medan magnet yang cukup besar sehingga gravitasi itu walaupun posisinya lagi nanjak tuh gelundung ke atas, dimatikan alatnya atau mesinnya tetap berjalan. Ini salah satu hal yang istimewa yang Allah berikan ke kita ya terkait dengan medan magnet ini. Oke, untuk hal ini sebetulnya ketika saya menyampaikan apakah ini berhubungan dengan hal-hal yang dalam tanda kutip terkait dengan musibah besar, gempa bumi dan lain sebagainya, saya tidak bisa menjawab ini secara teknologi karena BMKG masih melakukan evaluasi lagi. Mereka masih mengecek lagi dan ini lumayan besar menurut saya karena dari video-video yang lain saya bandingkan yang ada di Deli Serdang ini lumayan ekstrim. Karena posisinya lumayan cepat ya, ada kecepatan di kendaraannya itu yang bagi saya kayak yang bahkan ketika kendaraannya mundur pun orangnya sampai kebingungan ketarik mundur. Saya sudah tonton videonya dan saya sudah perhatikan dan menurut saya memang ada sesuatu yang mempengaruhi ini. Nah, kalau dari segi pandang teknologi, BMKG sudah menyampaikan merupakan memang ada medan magnet di bawah tempat itu, entah ada sesuatu apa, masih dilakukan penyelidikan atau evaluasi. Nanti ketika itu pasti mereka akan membuat konferensi pers, kemudian disampaikan kenapa bisa seperti ini. Sementara waktu memang ada
medan magnet di bawah pembangunan jalan itu atau di bawah bangunan itu sejenis perbukitan yang memang agak menanjak, dan fenomena ini sebetulnya adalah fenomena yang biasa tetapi sangat istimewa ketika ini salah satunya adalah ada di Indonesia karena tidak semua negara memiliki ini, teman-teman. Lalu kalau kita kembalikan secara ilmu teknologi, kita serahkan ke BMKG nanti. Kalau dari segi pandang Mas Tulus sendiri, apakah ini pertanda baik atau pertanda buruk? Saya jawab dengan tegas ketika Eyang menyampaikan, bertanya terkait dengan ini, yang menyampaikan bahwa ini sebuah hadiah, ini sebuah gift, ini sebuah keistimewaan yang diberikan kepada kita. Berarti saya yakini bahwa ini adalah pertanda baik. Katakan amin, saudaraku. Amin. Kita prasangkanya yang baik kepada Tuhan, semoga semuanya yang baik-baik menyertai kita ya. Jadi hal ini merupakan pertanda baik dari apa yang dari hasil analisa saya ini sebetulnya pertanda baik. Lalu teman-teman pasti akan bertanya lagi, Mas, ada energi atau ada bangsa jinkah yang mempengaruhi ini? Larinya pasti ke situ dong, karena Mas Tulus menganalisanya dari secara mistis atau secara gaib. Kalau teman-teman bertanya terkait dengan itu, justru saya coba melihat video dari video yang memang video amatir sampai video yang memang menggunakan kamera yang digunakan televisi. Menurut saya hal-hal gaibnya itu justru kalau dibilang tidak ada, enggak, ada, tetapi tidak mempengaruhi itu. Tetapi ada yang menarik di sini. Ternyata si medan magnet ini, kalau dari yang saya perhatikan, memang ada beberapa makhluk di dekat situ. Kemudian di dekat dengan itu tadi tanjakan ya, turunan. Terus di video itu beliau menyampaikan bahwa di sebelah sana tuh ada perkemahan gitu ya. Yang arah ke dekat dengan perkemahan itu ada semacam perkampungan yang kalau saya lihat memang bukan perkampungan orang biasa. Dalam tanda kutip perkampungan gaib. Jadi saya perhatikan di situ memang ada beberapa makhluk. Justru yang saya perhatikan di sini adalah positif. Nah, medan magnet ini ternyata dijaga, teman-teman. Ada beberapa makhluk yang menjaga medan magnet ini. Makanya saya bilang pertanda baik kalau yang menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang spesial atau energi baik. Saya melihat memang ada energi yang saya bilang baik, saya bilang bagus karena saya melihat energinya tuh warnanya ada kekuning-kuningan. Mengarah ke apa sih kalau istilahnya ini nih digambarkan sebagai pulung atau wahyu nih, wahyu kemakmuran atau wahyu untuk orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang yang mungkin memiliki jabatan bagus atau mungkin orang-orang tenar atau orang-orang hebat atau orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus. Jadi ini warna auranya itu kuning. Jadi kalau dikategorikan energinya, energi apa Mas Tulus? Energinya baik. Lalu basic energinya kemana arahnya? Basic energinya adalah untuk kemakmuran atau mungkin untuk kejabatan atau untuk ke sesuatu yang berhubungan dengan kepemimpinan. Intinya seperti itu ya. Tegas, kekar. Dan maaf, saya tidak diizinkan juga menyampaikan terkait dengan energinya ini detailnya seperti apa. Tapi kalau saya bilang energinya adalah energi yang baik, sampai saya perhatikan memang ada yang menjaga. Medan magnet ini ada yang menjaga. Berarti energi medan magnet yang ada di Serdang ini adalah sangat-sangat spesial. Sayangnya, ketika saya coba untuk melihat secara detail dan saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua, memang harus ada batasan yang tidak bisa saya sampaikan. Intinya ini adalah sesuatu yang spesial. Ada hal yang spesial di balik energinya. Kalau ada bangsa jin, Mas Tulus, apa memang dipengaruhi adanya karena bangsa jin? Tidak, ini ada sudah sejak lama sebetulnya kalau yang disampaikan Eyang. Karena mungkin baru bisa diakses sama masyarakat sekarang kali ya. Secara energi ini sebetulnya ada salah satu titik yang memang dibutuhkan untuk Nusantara kita. Istilahnya begitu. Saya nggak bisa menjelaskan detail lagi ya. Secara jauhnya saya tidak bisa menyampaikan. Tapi memang salah satu titik yang ada di Serdang ini merupakan salah satu titik yang baik. Energinya baik. Kalau dipengaruhi magnet ini dipengaruhi oleh bangsa jin, bisa ada di sini karena bangsa jin, karena energi jin, tidak. Saya melihat secara mata batin ini adalah sesuatu yang memang sudah ada di situ sudah sejak lama. Saking spesialnya medan magnet tersebut, secara gambaran saya adalah sebuah energi juga, energinya kemakmuran, ya untuk kemudahan lah istilahnya, kekayaan, ya kuning itu lambangnya itu lebih cenderung untuk kejabatan sih. Orang-orang tinggi atau orang-orang yang memiliki jabatan, saya rasa kalau untuk mendapatkan energi baik di situ itu sangat-sangat bagus. Cuma mungkin
masyarakat lebih melihat ini fenomena yang dalam tanda kutip bisa buat hiburan ya, bisa buat holiday. Jadi mereka tidak fokus untuk mencari energinya. Sedangkan kalau saya perhatikan, menurut saya secara energi ini tempat luar biasa. Energinya sangat bagus, sangat positif, sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Memang ada cenderung. Kenapa saya bilang kemakmuran itu keras? Kemakmuran kalau kita simbolkan kan, kalau emas saja itu kan logam ya. Logam itu keras. Kemudian kemakmuran atau kalian yang ingin memiliki ketegasan atau untuk wibawa dalam tanda kutip kuning itu wibawa, orang-orang yang memiliki pendapat keras, orang-orang yang memiliki ketegasan yang kuat, sehingga digambarkan sebagai sesuatu yang keras. Itu yang saya perhatikan di balik warna kuning. Jadi energinya baik. Kalau tempat itu ditimbulkan karena ada bangsa jin, saya tidak setuju karena ini sudah ada sejak lama sepertinya, sudah lama sekali, sudah pada dasarnya sudah jauh sebelum ada, mungkin belum ada kampung, memang dari dulu sudah ada, tapi ini adalah titik yang positif. Energinya sangat-sangat positif, pertandanya baik. Kalau dari BMKG masih menyelidiki, kalau bagi saya teman-teman ada pertanyaan nyelip ke saya nih begini, Mas Tulus, apakah adanya medan magnet yang di Deli Serdang ini salah satu hal yang menurut Mas Tulus adalah salah satu pertanda akan adanya musibah besar, entah di Sumatera Utara, entah di Medan, entah di mana, apakah sebuah pertanda akan adanya sesuatu, kenapa ditemukannya sekarang, kenapa viralnya sekarang, apakah akan ada musibah? Di balik munculnya ini, saya klarifikasi kalau dari segi pandang saya, dari analisa saya, tidak. Teman-teman perlu tahu, saya beberapa kali menyampaikan ke teman-teman bahwa di bagian daerah yang pinggir dengan laut, saya sebutkan juga Sumatera bagian utara, saya tidak menyebutkan daerahnya mana, tapi yang pasti pesisir Sumatera bagian utara ini juga salah satu hal yang menurut saya pada dasarnya seharusnya ada semacam gempa yang harusnya sudah terjadi. Jadi kalau berpengaruh dengan adanya ini menurut saya tidak. Karena pada dasarnya kalau dari hitungan saya harusnya gempa atau gelombang yang ada di pinggir Sumatera bagian utara ini menurut saya seharusnya sudah. Dan sekarang alhamdulillah energi biru ini sedang ada di Nusantara kita. Alhamdulillah. Ada banyak sekali energi baik yang memang mungkin salah satu usaha dari leluhur kita. Kemarin kan banyak juga orang-orang yang melakukan sedekah bumi ya kan. Terus orang-orang banyak yang melakukan ruat bumi ya. Terus leluhur kita juga dari berbagai Nusantara bersatu, berdoa, lintas agama. Terus kemudian mereka juga meminta kepada Tuhan untuk keselamatan kita. Saya rasa mungkin salah satu doa yang dilakukan kita yang melakukan ruatan atau sedekah bumi salah satunya dikabul sama Allah, sehingga yang menurut saya pada dasarnya harusnya besar terjadinya justru dengan kadar yang kecil atau mengecil. Pada dasarnya seperti itu. Jadi saya garis bawahi kalau dari hasil analisa Mas Tulus, kalau yang kalian sebutkan ini karena ada akan ada musibah besar di Sumatera Utara atau di Nusantara, menurut saya ini tidak berhubungan secara analisanya Mas Tulus. Jadi bukan secara teknologi loh ya, jadi secara kata Mas Tulus bilang ini bukan pertanda musibah. Jadi ini salah satu energi yang baik, prasangkanya yang baik, semoga Allah jadikan yang baik. Jadi di Deli Serdang ini ada energi baik yang memang mengarah ke gitu. Jadi kalau disampaikan Eyang tadi itu kayak kalau bahasanya Eyang itu adalah ini energi yang rasanya ketika kita rasakan atau ketika kita sentuh itu rasanya kayak setrum gitu loh, kayak setrum yang gitu. Tapi setrumnya tidak kuat, setrumnya setrum bagus. Kalau Eyang sampaikan tadi malah untuk orang-orang yang punya sakit saraf atau orang-orang yang punya sakit ini tidak bisa dipercaya ya, yang saya sampaikan tidak bisa dipercaya, jadi teman-teman jangan mempraktekkan juga. Kalau menurut Eyang malah energi-energi model seperti ini buat teman-teman yang punya mungkin saraf kejepit, sering keseleo, sering pegal segala macam, ini kalau kata Eyang loh ya, ini justru bagus sebetulnya karena bisa
memperbaiki sel saraf ya. Secara ilmu kedokteran ini tidak masuk akal, tapi teman-teman jangan praktekkan juga. Tapi itu yang disampaikan Eyang. Berarti saya yakini ini adalah sesuatu hal yang baik, pertanda yang baik. Kita aminkan saudaraku, amin ya Allah. Semoga mau viralnya kapan, mau ada medan magnet di mana, mau ada fenomena apa, kalau menurut saya memang ini adalah satu hal yang baik. Semoga Tuhan jadikan yang baik juga untuk Nusantara, Deli Serdang khususnya. Amin ya Allah. Sekali lagi saya tegaskan, kalau makhluk gaib di tempat itu juga banyak sebetulnya di kanan kiri, tetapi justru untuk lingkup di medan magnet itu 99,9% positif semua. Berarti itu adalah tempat baik. Itu energi baik, itu adalah sesuatu yang sepertinya memang memberikan pertanda yang baik untuk Nusantara. Ya, saya yakini betul untuk arah ke situ. Memang ada beberapa titik di ujung di video saya perhatikan memang ada sebuah titik-titik lain, tetapi saya rasa tidak berpengaruh dengan energi yang ada di situ. Justru energi itu sedang dijaga oleh, saya tidak bisa sebutkan juga, yang Mripates Mendeleng, ada yang dijaga dan memang tidak bisa tidak bisa diganggu gugat untuk tujuan tertentu. Suatu ketika akan bermanfaat katanya kalau menurut Eyang ya. Yang pasti karena pertanda baik, energinya baik, yang pasti untuk yang baik. Semoga selalu dalam kebaikan. Demikian yang sudah Mas Tulus sampaikan ke teman-teman semua, semoga manfaat. Hasil analisa saya ini hanya sebatas menganalisa saja. Teman-teman mau percaya boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Terima kasih banyak, semoga manfaat apa yang saya sampaikan hari ini ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa untuk terus jadi berkat antar sesama, dan juga jangan lupa untuk terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas terus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi belum kerja, semoga cepat dapat kerjaan. Amin ya Allah. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet. Amin. Yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya momongan, semoga Allah kabul. Sesegera mungkin Allah kabul berikan momongan. Amin. Untuk yang saat ini pengen dekat dengan jodohnya, semoga Allah segera dekatkan dengan jodoh terbaiknya. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen naik haji, pengen umroh, kemudian pengen jadi manfaat buat orang banyak, pengen jual aset keluarga untuk kebaikan bersama, atau jual aset untuk menyelesaikan masalah, semoga asetnya segera terjual biar jadi kebaikan buat keluarga besar. Amin. Atau jadi solusi untuk yang sedang punya masalah. Amin ya Allah. Mas Tulus doakan yang dagang laris manis, yang usaha lancar jaya. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun ya Allah, mugi-mugi sedayonipun ingkang nyimak video menika, kula kalian para rencang ingkang nyimak utawa mengaminkan doa ini ya Allah, semoga Engkau jauhkan mereka semua dari musibah, bala, fitnah, virus, penyakit, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. 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 Kabul aja teh. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya video ini terkesan, di video ini mungkin Mas Tulus kelihatan sok keminter, atau Mas Tulus sok-sokan, sok piye, sok ngono, sok yes, sok ya. Pokoknya misalnya anak sing kleru-kleru, Mas Tulus minta maaf. Tujuannya mek buat menghibur teman-teman, terus jadi manfaat buat teman-teman yang nonton. Nggih. Matur nuwun. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya minta maaf. Yang suka alhamdulillah, yang tidak suka juga alhamdulillah. Tak dongake sing sayang karo Mas Tulus, sing suka karo Mas Tulus, sing benci karo Mas Tulus, tak dongake panjang umure, murah rezekine. Amin. Mas Tulus pamit mundur ya teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali di like sebelum pada kabur. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.